الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرمه تقبل العطايا والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan, lebih khusus tentunya tuan rumah Pak Ayub Ibu dan ketua komunitas sepeda telepon. Terima kasih yang saya hormati. Ada ayat yang menarik tadi dibaca oleh Ibu. Jadi setelah Allah mengatakan di 183 ayat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini enggak usah dijelaskan, sudah paham. Yang jelas enggak usah dijelaskan. Tapi ada yang menarik, setelah itu Allah katakan ayyaman ma'dudah, hari-hari yang berbilang. Artinya Ramadan itu harinya terbatas, sehingga syariat puasa Ramadan itu bisa dilakukan oleh umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayyaman ma'dudah itu memberikan isyarat bahwa syariat puasa Ramadan itu mudah. Karena Pak, durasi waktunya tidak 1 tahun, tapi hanya 1 bulan. Yang kedua, ada satu isyarat betapa karena waktunya terbatas. Dan Ramadan itu adalah khairus syuhur, bulan yang terbaik, maka gunakan baik-baik bulan Ramadan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ibadah itu kan ada 2 kan. Ada ibadah mahdhah dan ada ibadah ghairu mahdhah. Mahdhah itu yang ritual. Tapi ada satu lagi yaitu ibadah ghairu mahdhah, yaitu ibadah sosial. Kita membangun harmoni sosial. Satu di antaranya adalah dengan kita berbagi. The power of giver, kekuatan memberi itu dari. Saya ingin cerita, ada seorang ustaz yang kalau saya sebutkan namanya tahu, seorang guru besar di IPRI. Itu dia punya seorang jamaah. Yang jamaah ini Allah takdirkan itu ketika meninggal usianya 128 tahun. Istrinya ketika meninggal 117 tahun. Panjang atau panjang banget? Panjang banget. Bapak Ibu pengen seperti itu atau nggak mau? Halo. Ini kalau nggak mau ya nggak usah disampaikan. Kenapa nggak usah sampaikan? Karena ada hadis Rasul terkait dengan orang yang terbaik. Kata Rasul, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amal. Tapi wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amal. Sebaik-baik manusia itu orang yang umurnya panjang dan baik amal. Kan Bapak Ibu insya Allah masuk dalam kelompok ini kan? Iya. Cuma memang kemudian pertanyaannya, pengen panjangnya itu berapa tahun? Betul. Bapak-bapak pengen berapa tahun Pak? Nanti kalau meninggal Pak. Halo. Oh kayaknya nggak ada yang berani berdefinitif kan? Iya kan?
Kalau di kalangan sahabat itu ada sahabat Anas bin Malik, itu 91 tahun. Ada sahabat Rasul namanya Hakim bin Hizam. Nanti saya jelaskan korelasi antara sahabat Hakim bin Hizam dengan orang yang saya sebutkan tadi yang umurnya 128 tahun. Nah, ketika sang kakek-kakek, karena orang Betawi sering dipanggil engkong, itu jelang umur 128 tahun itu sempat ditanya oleh seorang ustaz, "Kong, apa rahasianya kok bisa umurnya panjang seperti itu? Tidak hanya engkau saja, tapi juga banyak yang sama." Jadi beliau mengatakan rahasianya dua. Satu, saya membiasakan sholat malam sejak remaja. Bapak Ibu sekalian, mulai istiqomah melakukan sholat malam sejak umur berapa? Sejak pensiun. Kecilnya umur berapa? Masya Allah. Iya, itu kalau anak-anak kita bisa kondisikan mulai hari ini. Karena apa? Sholat malam itu kan kalau kita melakukan sholat kan cenderung biasa saja atau lebih khusyuk. Gerakan-gerakan yang kita lakukan lebih sempurna atau kurang sempurna? Lebih sempurna. Itu yang menjadikan kekuatan bahwa secara fisik itu dampak sholat malam itu luar biasa. Sehingga dia sehat. Tapi jangan dirusak. Sholat malam umur sudah 60 tahun setiap hari sate, tongseng, kambing, mantap. Itu jangan salahkan sholat malam ya Pak. Betul. Katanya umurnya banyak kalau sholat malam, kok saya umur 63 tahun kok sakit-sakitan. Lah wong tongsengan dulu. Tuh, dengerin Om Tris. Ya enggak, artinya boleh tapi jangan berlebihan. Boleh tapi jangan berlebihan. Iya. Oh, boleh. Ya kalau sakit kepala itu kan ya kan lagi viral juga kan, di mana itu yang lagi rame ada apa kepala kambing yang enak itu di daerah Gresik atau di mana itu? Pak. Pak. Masya Allah, Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, silaturahim yang satu paketnya itu berbagi. Jadi beliau itu kalau hari Sabtu, hari Ahad, hari Minggu itu ada pengajian, habis pengajian itu silaturahim ke teman-temannya 10 menit, ya 12 menit sambil membawa tentengan. Sambil membawa tentengan itu ya kadang bubur ayam 2 porsi. Kadang ya apalah kalau di rumah ada dia bawa. Bisa jadi nasi uduk, bisa jadi nanti bubur. Macam-macam. Pokoknya kalau ke temannya untuk silaturahim dia selalu berbagi. Pertanyaan saya, kalau ada orang suka berbagi seperti itu, kira-kira orang yang suka berbagi itu didoakan cepat meninggal atau umurnya panjang? Ya, itulah yang ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, la yaruddu al-qadar illa doa. Tidak ada yang bisa mengubah takdir Allah kecuali doa. Dan selalu kalau ada orang yang kita beri sesuatu kan selalu mereka mendoakan banyak kebaikan-kebaikan. Satu di antara saya doakan ya mudah-mudahan Bapak umurnya panjang. Itu kalau malaikat mengaminkan itu doanya mustajab. Amin. Apalagi kalau kita memberinya itu di bulan Ramadan dan jelang-jelang berbuka puasa. Oh itu dahsyat. Itu doa-doa mereka, orang-orang yang kita kasih dan mereka itu puasa, doanya itu mustajab. Satu dari doa yang tidak ditolak oleh Allah adalah doa orang yang berbagi, orang yang memberikan makan pada orang-orang yang berpuasa. Oh itu dahsyat. Itu kalau kita tahu pasti setiap hari kita tidak akan pernah ada hari melainkan kita memberi buka puasa kepada tetangga-tetangga kita. Itu akan menghadirkan harmoni selain insya Allah Allah panjangkan umur kita. Harmoni sosial. Oh kita buat misalnya apa itu somai, buat sendiri atau beli?
Beli agak banyak dikit, dibagi tetangganya satu porsi. Kira-kira tetangga kita senang atau Senang. senang? Sederhana satu porsi somai, tapi menghadirkan harmoni sosial. Efeknya juga kita ada satu riset, orang-orang yang memberi itu cenderung dia bahagia. Saya nggak tahu, ada nggak ibu-ibu di sini habis ngasih, terus wajahnya dilipat-lipat, ada atau tidak? Dan habis memberi itu kan ada kebahagiaan. Kalau orang Jawa bilang pelong, pelong tahu kan? Lega, hati kita, masya Allah. Dan the power of given, kekuatan memberi itu tidak hanya umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah akan mengganti apa yang kita bagikan. Makanya banyak orang-orang Bapak Ibu sekalian yang ketagihan bersedekah. Ada orang-orang yang membabi buta dalam bersedekah. Hari apa itu? Saya ada sholat tarawih di Bekasi, di daerah Pondok Gede. Itu ibu-ibu itu dia punya komunitas sodakoh, apa ya bahasanya, membabi buta atau apa. Terus pokoknya kalau dia punya proyek berhasil, itu tidak hanya 2,5% yang dikeluarkan itu sampai 70%. Itu masih kemarin itu yang saya sholat di sana, itu yang membangunkan beliau, mak-mak, ibu-ibu. Subhanallah, itulah kekuatan memberi, kekuatan berbagi. Karena kata Rasulullah SAW, "Ma min sabahin illa wa nazalal malakan." Tidaklah ada waktu pagi melainkan ada 2 malaikat Allah yang turun di muka bumi. Cuma masalahnya malaikat ini dia kasat mata atau tidak bisa kita lihat? Tidak bisa Tidak bisa dilihat. kita lihat. Kalau kita bisa melihatnya, pasti kita akan berlomba-lomba untuk berbagi. Dan berbagi itu kan nilai universal. Tidak hanya diyakini oleh kita umat Islam, yang di luar Islam juga meyakini kekuatan. Bill Gates, kenal Bill Gates Pak? Halo? Kenalnya Tahu, di mana? tahu Pak. Bukan kenal, tahu. Bill Gates itu mantan orang paling kaya di dunia. Hartanya nggak usah tanya Disebutin. tapi sekarang sudah digeser. Ada 3 orang yang menggeser beliau. Satu namanya Bernard Arnault, itu seorang pengusaha Perancis yang menggeser Bill Gates, yang itu kekayaannya sampai tembus angka 180 miliar US dollar Amerika. Berapa? Iya, itu kalau $1 yang itu 15.000 kalikan 15 tuh. Ada yang bawa kalkulator atau tidak? Nah itu juga meyakini akan kekuatan berbagi. Dan rata-rata pengusaha-pengusaha itu yang sukses-sukses, apakah itu muslim, apakah itu non-muslim, itu selalu mereka punya pos untuk berbagi kepada para ulama, pada orang-orang Islam. Karena mereka tahu bahwa itu yang akan menciptakan kebahagiaan mereka, dan itu yang akan menjadikan harta mereka bertambah. Abdurrahman bin Auf, sahabat Utsman bin Affan, lihat sahabat Utsman, kalau infak gak tahu apa. Pernah dalam satu event itu dia nyumbang itu 300 ekor onta. 300 ekor onta itu tidak hanya ekornya saja. Jadi saya kira nanti dikira ini ekornya saja. Ya ekornya ya ontanya gitu lah. Iya. 300 ekor onta itu kalau saya hitung, kalau 1 ekor onta itu taruhlah misalnya harganya 40 juta. Kan sapi sama onta mahalan? Onta. Nah itu kalau 40 juta kali 300 ekor onta berarti 12. Itu cepat Pak, karena memang sudah saya hitung di rumah. Kalau dihitung di sini nanti lama. Kelamaan. 12 miliar. Dan saya ingin katakan, kenapa orang seperti Utsman bin Affan kok enteng mengeluarkan harta yang begitu luar biasa? Pertama jelas Bapak, yang dikeluarkan ada.
Ya kan? Ya dileparkan. Nah, Utsman ini kan sebenarnya ini anak-anak kita yang perlu kita edukasi. Ini kok ada sahabat-sahabat kok kaya-kaya, ini ceritanya gimana? Jadi model bentuk usahanya itu apa? Itu kan kita perlu belajar. Ya sebelum kita belajar, maaf, orang-orang kaya hari ini yang memang itu agak susah. Tadi ada, siapa tadi yang paling kaya namanya? Bill Gates. Bernard Arnold. Nah itu orang pengusaha. Yang kedua itu namanya Elon Musk. Itu pengusaha dari Cina. Kalau kita belajar dari mereka, itu memang mereka orang yang punya mimpi-mimpi yang luar biasa dahsyat. Termasuk Elon Musk itu yang punya mimpi ingin hidup di planet Mars. Itu memang orang-orang yang punya visi luar biasa. Nah, sahabat-sahabat Rasul, mereka yang memang mereka kaya, itu juga mereka punya perspektif yang benar tentang harta. Harta itu kan baik atau buruk? Baik. Coba Bapak Ibu lihat surat yang ke-100. Surat ke-100 itu apa namanya? Buka dulu, Oh, buka. Masya Allah. Itu kalau ayat yang keberapa nggak tahu, apalagi kalau ditanya titik Quran itu ada berapa, kayaknya nggak tahu. Bapak-bapak sudah tahu titiknya Quran ada berapa? Halo? Belum tahu? Ya? Belum. Nah, saya kasih tahu. Tapi nanti kalau Bapak Ibu agak ragu, tolong dihitung sendiri. Jadi titik yang ada dalam Al-Quran itu ada 1.025.030 titik. Berapa? 1.025.030 titik. Nah tolong itu kalau Bapak masih ragu, tolong dihitung Dihitung sendiri. Itu diawali dengan huruf ba. Bismillahirrahmanirrahim dan Al-Fatihah. Diakhiri pada huruf nun. Minal jinnati. Ada dalam surat An-Nas 114 itu kan? Nah itu nanti ada. Nanti kalau pas kita ngaji di sana kita jelaskan. Tapi jangan sekarang Pak. Kalau sekarang nanti nggak ngaji. Kelamaan. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi terkait dengan sahabat-sahabat itu? Karena memang luar biasa mereka. Jadi tahu betul tentang kedudukan harta. Surat 100 itu namanya surat Al-Adiyah. Karena saya tahu kenapa sekarang saya karena lihat itu. Al-Adiyah. Ayatnya ya baru buka. Ayatnya ayat yang ke-8 lihat. Allah katakan wa innahu lihubbil khairi Lasadid. sesungguhnya ia manusia cintanya terhadap harta itu sangat kuat. Padahal di situ tidak ada kata almal. Almal yang secara etimologi artinya adalah harta. Tapi Allah katakan wa innahu lihubbil khairi. Itu semua ulama mengatakan yang dimaksud dengan khair itu adalah harta. Tapi apa rahasia ketika Allah menggunakan kata khair untuk mengungkapkan kata harta? Itu memberikan satu isyarat bahwa hukum asal kedudukan harta itu asalnya adalah positif. Ya. Cuma kapan harta itu baik, kata Rasul, nikmal malu indar rajuli salih. Sebaik-baik harta itu ketika ia berada dalam genggaman orang-orang yang saleh. Karena apa? Orang-orang yang saleh dia tidak mungkin menikmati hartanya sendiri, akan tetapi ia diskusikan hartanya itu, ia tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, sehingga ia selalu menjaga yang wajib terlebih dahulu sebelum yang sunnah. Ini saya juga ingatkan juga, karena ada sebagian saudara-saudara kita sodakohnya rajin tapi zakatnya enggak. Halo? Ya. Ada atau tidak begitu? Ada. Kalau ditanya kenapa Bapak nggak keluar, kan saya sudah sodakoh, kan saya sudah banyak infak. Dua hal yang berbeda. Maka Dr. Yusuf Al-Qaradawi itu punya kitab namanya Fiqhul Awlamiyah. Fikih prioritas. Kita itu harus tahu mana yang wajib dan mana yang sunnah. Jadi yang wajib itu muqaddamun ala sunnah. Dia harus didahulukan daripada yang sunnah.
Kan ada saudara-saudara kita yang sholat malamnya rajin, tahajudnya rajin, tapi subuhnya jam 6 kurang seperempat. Ada nggak gitu? Hah? Ya kalau merasa di sini sih nggak ada. nggak ada. Di sini nggak ada. Nggak ada sedikit. Kalau sudah pensiun kata Pak Ayu. Pensiun. Iya kan? Tapi seperti itulah sebagian masyarakat kita. Ia mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Maka nasihat saya terkait dengan hal itu, fokuskan yang wajib baru yang Sunnah. zakat itu kan banyak jenisnya. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Itu klasifikasi besar zakat itu. Kalau fitrah sudahlah kita selesai. Jadi zakatnya berapa Bu? 2,5 kilogram beras atau 3,5 liter beras. Itu kegedean atau terlalu sedikit? Halo? Tapi kalau kita misalnya mengeluarkan zakat fitrah itu 1 kintal, boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Yang 2,5 gram itu adalah zakat, sisanya sedekah. Tapi yang begitu, oh saya yang ngeluarin zakat 1 kintal deh gitu. Itu yang banyak atau yang sedikit? Halo? Yang sedikit. Tadi kita sering fokus di zakat. Di zakat fitrah. Nah, yang kedua ada zakat mal. Zakat mal ini juga punya kaitan the power of giver. Kekuatan memberi. Mungkin sebagian saya pernah ceritakan di pengajian. Tapi khawatir ada yang nggak adil waktu itu. Pas pengajian mungkin lagi safar atau lagi sakit. Saya dulu sebelum pandemi itu sempat mengajar di salah satu perusahaan milik pribumi Muslim, orang Padang. Dia punya perusahaan namanya Intigar Persada. Itu sebelum pandemi, perusahaan itu dia zakati dan zakatnya sekitar 7 sampai 9 ribu zakatnya. Nah, ketika pandemi itu perusahaan garment Pak, 2 tahun perusahaan garment itu kebayang Pak, eksisnya itu kayak apa. Buru-buru pandemi itu orang mikir baju ya. Kita bisa bayangkan, yang banyak itu perusahaan-perusahaan garment kan belum tikar kan? Belum tikar atau belum karpet Pak? Iya. Tapi beliau setelah pandemi itu mulai melani, saya sempat tanya, gimana perusahaan? Alhamdulillah Ustaz, masih saya. Subhanallah, luar biasa. Itu kekuatan zakat. Dan kemudian diikuti lagi kalau memang itu masih melimpah, itu tidak hanya zakat tapi ada sedekah. Itu yang Allah tetapkan kenapa perusahaan itu bisa eksis. Satu saat saya diminta berada di rumah seseorang, dia orang Padang. Pengajian itu pas waktu itu momentumnya adalah pembekalan karyawan dan keluarganya yang melakukan umroh. Dan ternyata yang mengumrohkan itu adalah bapak-bapak tadi orang Padang. Karena saya sebelumnya sudah berinteraksi dengan beliau, juga sudah diminta untuk mengisi ceramah di rumah beliau beberapa kali. Akhirnya saya berani memperhatikan untuk bertanya. Jadi bertanya tentang core bisnis itu kan agak sedikit tabu kan, tapi kalau memang sudah lama kita berinteraksi, akhirnya saya berani bertanya. Ini Pak Haji ini usahanya apa? Kok bisa setiap tahun memberangkatkan umroh itu 20 orang setiap tahun? Luar biasa. Jadi 20 itu dibagi jadi 2. 10 dari keluarga beliau, ya mungkin keponakannya, mungkin bibinya, mungkin bapaknya, yang 10 karyawannya. Dan bagaimana cara Allah menjaga usahanya? Beliau katakan, usaha saya dagang. Saya tanya, dagang apa? Dagang baju muslim. Baju muslim, busana muslim bisa mengumrohkan setiap tahun berapa tadi? Ini kan bebas. Lalu saya tanya lagi, gimana ceritanya punya usaha baju muslim kok bisa mengumrohkan 20 orang per tahun? Ya,
Jadi alhamdulillah saya punya karyawan yang mereka menjaga dan sekaligus pelayan di stand-stand outlet yang saya miliki itu ada 3.000 orang. Itu karyawannya itu 3.000. Jadi kata beliau hampir semua outlet di mall-mall di Jawa itu dia punya. Saya katakan pantas. Tapi yang menarik bukan itu, tapi yang menarik adalah betapa ia mengkonekkan hartanya kepada publik, kepada keluarganya, kepada karyawannya. Itu yang menarik. Dan dibagi 10 untuk keluarganya, 10 untuk karyawannya. Ini kan yang menarik juga kan? Kenapa? Saya ingin berkata begini Pak. Banyak orang-orang yang kaya raya itu kita temukan ia royal sama orang lain tapi sama keluarganya pelit. Iya, betul. Ada atau tidak? Banyak. Banyak di mana? Curhat tuh. Tapi jangan dibuka di sini kan. Iya. Dan itulah kenapa ketika turun surat 3 ayat 92 Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan menggapai kebaikan sampai engkau menginfakkan apa yang paling kau cintai. Ada seorang sahabat Rasul namanya Abu Talha. Abu Talha itu istrinya namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu adalah emaknya sahabat Anas bin Malik. Dan Abu Talha itu ayah tirinya dari Anas bin Malik. Ayah tirinya bukan ayah biologisnya. Karena ayah biologisnya namanya Malik bin Nadar. Dan ketika turun ayat itu, Abu Talha langsung menemui Rasulullah dan ingin menginfakkan kebunnya yang paling beliau sukai, namanya kebun Bayrah. Menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, telah sampai kepada aku ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan menggapai kebaikan sampai engkau menginfakkan apa yang kalian cintai. Aku punya kebun Bayrah ya Rasul, aku infakkan di jalan Allah SWT. Apa kata Rasul? Tidak. Infak kamu sudah banyak. Berikan saja kepada keponakanmu dan saudara-saudara kamu. Ini memberikan satu isyarat. Pastikan kalau infak kita adil. Jangan kepada orang lain terus yang tidak punya ikatan nasab kepada kita, tapi kita punya keponakan, kita punya bibi, punya paman yang bisa jadi hidupnya susah. Bahkan tidak hanya susah, tapi susah. Bagusnya susah. Ya karena susahnya kan jadi susah. Nah itu kita perlu adil kepada mereka. Banyak Pak. Yang kita itu salah dalam manage sama orang lain royal, sama keluarga pelitnya luar biasa. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Jadi itulah the power of given, kekuatan memberi yang sangat luar biasa. Dan ternyata kisah-kisah seperti itu banyak. Ini kerjaan Ustadz itu kan keliling Pak. Jadi temannya banyak Pak. Jadi kisah-kisah seperti ini itu banyak. Kalau saya ceramah pakai qala Allah Ta'ala terlalu banyak itu kan nanti itu bisa dibuka. Tapi kalau cerita ini kan nggak ada. Iya, betul. Di Jakarta Timur itu ada satu masjid yang saya pernah ikut ngaji rutin di situ Abdul Tahun. Jadi masjid itu dibangun 95% itu donasinya satu orang. Jadi masyarakat hanya 5%. Habis 5M. Dan sampai hari ini kira-kira 2 bulan yang lalu saya khutbah Jumat di sana itu nggak ada maaf kotak jalan tuh. Iya, nggak ada. Jadi ternyata orang ini karena keikhlasannya ketika memberikan sumbangan pembangunan masjid itu dia berkata, udah ini saya serahkan untuk Pak, silakan dikelola dan nanti kalau sudah jadi tolong saya jangan dimasukkan di struktur pengurus masjid. Biasanya kalau orang jumlahnya paling gede Pak, kontribusinya paling gede itu kan minta diletakkan di apa Pak? Di pengurus atau di pembina itu? Pembina itu ketua atau anggota itu? Ketua. Tapi ini kan, saya jadi jadi jabatan. Itulah yang menjadikan perusahaannya. Beliau punya perusahaan jualan alat-alat kedokteran.
Alhamdulillah. Karena apa? Ia konekkan hartanya dengan orang-orang yang mustad'afin, orang-orang yang lemah. Jadi apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa jangan kita pernah gamang, jangan pernah kita ragu kalau kita mau berinfak. Jangan pernah ragu kalau kita mau bersedekah. Tapi memang kata sedekah itu menurut versi Profesor Dr. Wahid Az-Zuhaili, kata sedekah itu kenapa digunakan untuk mengungkap pemberian secara sukarela, dan itu orang bisa bersedekah kalau sedekah iman, kalau imannya benar. Jadi sedekah itu berasal dari kata sedekah. Sedekah itu artinya benar. Benar yang dimaksud hanya orang-orang yang imannya benar yang ia akan enteng dalam bersedekah. Jadi maknanya apa? Kok kalau satu saat kita diberi rezeki oleh Allah, kita memberi kok berat, itu berarti ada yang error dalam iman kita. Jangan-jangan kita nggak percaya tadi apa yang dikatakan Rasul, bahwa ada dua malaikat yang turun di muka bumi. Satu berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikan orang yang berinfak itu ganti. Satu lagi mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan khalafa, ya Allah berikan orang yang menahan hartanya itu berwirausaha. Jangan-jangan kita nggak percaya. Makanya tadi saya sampaikan, kenapa ada sahabat yang tadi nyumbang sampai berapa miliar itu? 12. Ada yang memberikan donasi setiap hari, ngasih makan 80 orang itu minimal. Namanya sahabat Sa'ad bin Ubadah. Itu setiap hari itu ngasih 80 orang. Karena apa? Sedekah iman. Infak itu juga diambil dari akar kata yang punya korelasi dengan kata nifaq. Itu memberikan isyarat bahwa hanya orang-orang yang hatinya bersih dari sifat nifaq yang ia akan enteng dalam berinfak. Maknanya apa? Kalau satu saat kita mau berinfak kok berat banget, ya kan? Apalagi maaf mau infak tiba-tiba ada yang misal sama kita telepon balik, pulsa kita habis. Itu kita sudah siapin infak 100.000. Pertanyaan saya, pas mau infak, ternyata ada teman kita yang miskol. Miskol itu ada dalam Al-Quran. Faman ya'man Miskol wal dzarratin. Ada dalam Al-Quran itu. Ada hubungannya ya, Pak Ustaz? Miskol dzarratin khairan, wa man ya'mal miskol dzarratin sarayara. Iya, ada miskol. Kalau kita kira-kira tetap diinfakkan utuh 100.000 atau dibagi 50 untuk beli pulsa, yang 50 untuk infak. Kira-kira yang mana? Infakkan semuanya atau dibagi dari dua? Infakkan semua. Alhamdulillah. Berarti pengajiannya berhasil. Jadi ini Bapak Ibu sekalian. Maka di bulan Ramadan seperti ini adalah momentum kita untuk membersihkan hati kita dari penyakit nifaq. Kemunafikan itu cirinya ada 3 kan? Hadis yang masyhur yang Bapak Ibu hafal lah. Ayatul munafiqi talas, ciri orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ketika berkata bohong, ketika dia diberi berjanji dia ingkari, ketika diberi amanah dia dan maaf. Dulu sahabat-sahabat itu mereka paling takut kalau di dalam dirinya ada seperti itu. Ada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yang dijuluki sahibu sirri Rasulillah, orang yang memiliki rahasia Rasul. Nah, satu di antara rahasia Rasul itu ada, Rasul pernah menyampaikan daftar orang-orang munafik kepada seorang sahabat namanya Hudzaifah ibn Yaman. Tapi Rasul katakan, ini saya kasih tahu sama kamu, tapi kok jangan bilang kepada yang lain. Tapi ketika sahabat Umar itu mendengar, beliau langsung datangi itu Hudzaifah ibn Yaman. Ya Hudzaifah, hal ana minal munafiqin. Wahai Hudzaifah, apakah aku termasuk orang munafik? Wahai Hudzaifah, sebagaimana diinformasikan oleh Rasul. Iya kan? Kan beliau hanya tanya tentang dirinya, tidak tanya sama orang lain karena nggak boleh. Apa kata Hudzaifah? Kamu tidak termasuk orang munafik. Tapi saya ingin berkata begini. Itu kenapa orang sekelas
Umar Ibn Khattab masih bertanya, apakah saya termasuk orang munafik? Betapa nifaq itu adalah penyakit yang sangat berbahaya. Nifaq itu secara itu kalau orang-orang menyebut itu orang-orang yang punya mental hipokrit, penyakit hati yang sangat luar biasa dasar. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatin qalu inna ma'akum innama nahnu. Kalau ketemu sama kita kayaknya sama kita, tapi kalau mereka berpaling dari kita, oh itu yang diucapkan berbeda dengan apa yang ia hadir. Itu Islam. Terakhir. Kayaknya kurang dikit lagi. Nah, terakhir. Kalau terakhir itu kayaknya semangat ini. Sudah habis waktunya. Jadi sedekah itu Bapak Islam itu tutfi'ul ba'. Dia akan meredam musibah. Bahwa musibah ini adalah sesuatu yang natural yang memang Allah timpakan kepada hamba-hamba. Iya kan? Bala ujian itu adalah sebuah keniscayaan. Kan itu Allah katakan dalam surat 29 ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka mereka ditinggalkan begitu saja untuk mengatakan amanna wa hum la yaftanun, kami beriman sementara mereka tidak diuji oleh Allah. Selalu ada ibtila, selalu ada ujian. Karena al-ibtila'u waqi'un imani, ujian itu adalah realitas keimanan. Jadi nggak ada di antara kita yang tidak diuji. Halo? Ada yang tidak diuji oleh Allah? Enggak ada. Setiap kita pasti diuji oleh Allah dengan model ujian-ujian yang variatif. Tapi kalau kita ingin selamat dari ujian itu, berbanyak makanya kita sering melihat tetangga-tetangga kita. Ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian kan sering kadang-kadang mengamati satu dengan yang lain kan? Betul. Iya, betul. Mengamati atau tidak? Betul. Ini bapak ini kok kayaknya sehat. Bapak ini kayaknya kok jarang diuji oleh Allah. Anaknya soleh-soleh, anaknya soleh yang perempuan, hidup keluarganya kayaknya tentrem banget. Jarang ada isu-isu hoax yang menimpa beliau. Kan kadang-kadang kita mengamati seperti itu. Oh ternyata kita, ini ternyata orang ini sukanya berbagi itu kan tidak harus banyak. Saya dulu pernah cerita juga. Ada seorang pensiunan, Pak. Tapi sudah sepuh, dia usianya 80 tahun. Jadi beliau habis pengajian itu saya, Ustaz, alhamdulillah sekalipun saya sudah pensiun dan usia saya sudah 80 tahun, tapi saya tetap memperhatikan dan mempertahankan kebiasaan berbagi. Apa kata beliau? Sebelum saya masuk masjid di subuh itu, saya selalu infak 2.000 rupiah. Itu istilah 2000 setiap hari sebelum masuk untuk sholat subuh. Saya ingin melanjutin karena sudah ada panggilan. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.